Selamat hari Sabtu teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali hari ini. Saudara-saudara, kita akan segera menyambut Natal. Minggu depan kita sudah merayakan Natal. Sungguh Tuhan baik kepada kita, ya. Kita sudah berbicara apa itu Natal. Dan hari ini bagian saya adalah saya ingin mengajak teman-teman semua memikirkan bagaimana kita menyambut Natal ini. Satu bagian firman Tuhan yang selalu menginspirasi saya tentang hal itu adalah dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Cerita tentang orang Majus dari timur, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu, tuntunlah kami dengan kebenarannya. Periksalah hati kami dan biarlah kami melakukan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan melalui apa yang Engkau katakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita semua sudah pasti pernah mendengar cerita tentang orang Majus dari timur ini, ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya, gambarnya biasanya ada 3 orang Majus. Sebetulnya berapa orang Majusnya kita tidak tahu, ya. Tetapi karena persembahannya 3, emas, kemenyan, dan mur, biasanya jadi 3 orang Majus. Bahkan dalam sejarah lalu dikasih nama tuh, ya. Namanya Kaspar, Melchior, dan Baltasar katanya, ya, yang mewakili bangsa-bangsa dari Eropa, Afrika, dan Asia. Yang kita kenal, mereka mengikuti bintang yang dari timur itu. Nah, saudara-saudara, banyak cerita tentang hal ini, ya. Tapi hari ini saya tidak akan menceritakannya sekali lagi. Tetapi kita mau melihat bagaimana dalam cerita ini ada orang-orang yang merespon kehadiran Juru Selamat. Bagaimana mereka menyambut Natal. Saya ingin menyoroti 3 kelompok, ya. Kelompok pertama yaitu yang disebut dalam Alkitab kita tadi, kelompok bangsa Yahudi, yaitu ahli Taurat dan semua imam kepala. Yang kedua adalah Raja
Herodes. Dan yang ketiga tentu orang Majus dari timur ini. Nah saudara-saudara, kalau kita merayakan Natal, bagaimana kita menyambutnya? Yang pertama, kita biasa seperti imam kepala dan ahli Taurat ini ya, yang tahu kebenaran itu ya. Ketika ditanya oleh Herodes di mana raja itu lahir, mereka dengan tepat dengan mengutip dari Mika 5 ayat 1 itu menunjukkan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem sesuai dengan kitab Nabi. Nabi apa itu? Nabi Mika itu ya. Nah saudara-saudara sekalian, Bethlehem sama Yerusalem jaraknya berapa itu? Aduh, enggak jauh ya, enggak jauh. Enggak sampai 10 km sebetulnya ya. Tetapi mereka tidak pergi untuk melihat Yesus. Ya, mereka tahu apa yang benar, tetapi kebenaran itu tidak menuntun mereka untuk menerima Yesus, menyambut Yesus. Nah, mari kita pertama memeriksa diri kita sendiri. Teman-teman, kadang-kadang kita ini tahu semua yang baik ya. Kita bisa mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan tepat. Kita tahu doktrin yang betul, begitu kan? Kita bisa mengucapkan doa Bapa kami. Kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ingatlah, itu tidak membuat kita bisa menyambut Tuhan dengan benar. Menarik ya. Orang-orang Farisi ini bukan orang sembarangan, saudara. Ini adalah imam kepala dan ahli Taurat. Mereka tahu firman Tuhan dengan baik. Mereka belajar dengan baik. Bahkan mungkin lebih pintar dari saya yang sekolah teologi ini ya. Mereka itu belajar jauh lebih baik karena sesungguhnya mereka ahli dan imam kepala, saudara, ketua sinode gitulah kira-kira ya. Nah teman-teman, tetapi kalau kita melihat kehadiran Yesus, kita diberitahu pengetahuan kita tentang teologi yang baik, pengenalan kita akan kebenaran, dan bahkan keyakinan kita akan kebenaran firman Tuhan itu bisa-bisa tidak membawa kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Nah saudara, mari kita periksa ya. Mari kita memeriksa diri kita sendiri. Saya udah lama jadi orang Kristen barangkali. Saya bukan orang Kristen yang tidak percaya kebenaran kok. Saya percaya sungguh kebenaran itu. Tetapi bisa jadi loh saudara-saudara, kita ini mengenali kebenaran itu, mempercayai hal yang benar itu, tetapi itu tidak menuntun saya untuk menerima Kristus. Saya menikmati kebenaran-kebenaran itu, bahkan saya menikmati jabatan di gereja, saya mengajarkan kebenaran itu, tetapi ketika Tuhan hadir, saya tidak menyambutnya. Mari kita meriksa diri ya. Yang kedua saudara-saudara, ada yang lain. Yang kedua itu adalah yang bernama Herodes ini. Saudara tahu Herodes ini Herodes siapa? Di Alkitab itu sebetulnya banyak Herodes ya. Ada Herodes yang zamannya Tuhan Yesus ini. Nanti setelah Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir, dia mati. Lalu ada Herodes berikutnya tuh yang membunuh Yohanes Pembaptis. Ya, nanti ada Herodes berikutnya itu yang bertemu dengan Paulus. Nah, saudara-saudara, Herodes yang kita baca di dalam bagian ini adalah Herodes Agung. Saudara tahu siapa Herodes Agung ini? Nah, saudara-saudara, dia adalah Herodes yang papanya Antipas itu ya. Nah, kenapa kok sampai disebut Herodes Agung? Itu bukan satu kebetulan, saudara-saudara. Saya baca satu data yang mengatakan begini ya. Herodes Agung itu adalah seorang yang memimpin Palestina dengan baik. Pada masa pemerintahannya ada ketenangan, ada kedamaian di kalangan orang Yahudi di Palestina. Bahkan orang ini membangun bait Allah sampai jadi bagus. Ya, bait Allah Salomo itu yang membuatnya bagus itu katanya adalah Herodes Agung ini. Ya, dia adalah seorang arsitek, seorang pembangun yang baik. Juga bukan hanya itu, dia adalah seorang yang murah hati. Ya, murah hati. Dalam keadaan sulit yang dialami orang-orang Yahudi, dia adalah penguasa yang memutuskan untuk tidak menarik pajak untuk seluruh orang Yahudi. Begitu ya. Bahkan ketika ada kelaparan, dikatakan Herodes itu melebur atau menjual emas-emasnya itu. Dan kemudian dia membeli makanan untuk orang-orang miskin di Yerusalem dan di sekitarnya di daerah Yahudi itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia disebut Herodes Agung. Ya, Herodes yang besar itu. Sebetulnya dia orang yang baik gitu ya kalau ukuran kita.
Nah, orang ini sekalipun punya kemurahan hati, sesungguhnya ada orang yang curiga. Dia ada orang yang terlalu memegang kekuasaannya, gitu ya. Dia tidak mau kekuasaannya diganggu orang lain. Sehingga sejarah mencatat kalau dia merasa terancam, dia merasa tidak senang, lalu dia melakukan hal yang buruk, ya. Dikatakan dia itu pernah membunuh mertuanya sendiri. Dia pernah membunuh istrinya. Bahkan dia membunuh 3 orang anaknya yang dicurigainya akan mengambil alih tahtanya. Itu sebabnya ya, ketika orang-orang Majus dari timur itu berkata pada dia, kami datang mau tanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Oh, dia terkejut. Karena terkejut dalam Alkitab ini sebenarnya he's troubled gitu ya. Dia gelisah. Dia tidak senang. Kenapa? Dia merasa, sayalah raja di Yerusalem. Masa ada raja lain? Lalu kemudian dia mencari tahu di mana raja itu. Dan kemudian dia memberitahu orang Majus itu. Lalu, nah itu dia pura-pura bilang, cari tempat itu ya. Kalau sudah, kembalilah ke sini, beritahu aku juga mau datang menyembah dia. Padahal sesungguhnya dia merencanakan akan membunuh bayi Yesus itu. Saudara-saudara sekalian, ini memberitahukan kepada kita ya, kita mesti melihat bagaimana kita memandang diri. Herodes ini punya rasa aman yang kecil, begitu ya, rasa tidak secure dengan hidupnya, sehingga segala sesuatu yang berbeda dengan dia jadi ancaman untuk dia. Dia berusaha melindungi dirinya sendiri, dan itu membuat dia tidak bisa menerima kehadiran Yesus Kristus. Mari kita memeriksa diri ya. Sebagai orang Kristen, kita pun sesungguhnya kalau ikut Tuhan bisa merasakan hal yang sulit, bukan? Tidak selalu kita jadi orang Kristen ini mengalami hal yang baik. Ada kalanya kita melalui hal yang berat juga. Nah, tapi apakah hal itu membuat kita itu jadi curiga sama Tuhan? Lalu kita kecewa sama Tuhan, lalu kita menolak Dia. Ya, kebaikan itu ternyata tidak cukup, saudara-saudara. Kita tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus dari timur itu, ya, orang Majus dari timur itu, ya. Apa yang kita lihat contoh yang indah dari orang Majus dari timur itu? Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa melihat waktu Natal tiba, orang-orang Majus dari timur itu bersuka cita, ya, bersuka cita. Mereka menyambut Tuhan dengan sukacita. Mereka melihat bintangnya. Berapa lama itu? Bisa jadi itu setahun yang lalu kali ya, karena Herodes itu membunuh mati anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Artinya apa? Yesus sudah besar, begitu ya. Ketika melihat bintang itu, mereka kemudian pergi mencari bintang itu dengan sukacita. Mereka menempuh perjalanan yang jauh sekali mengikuti bintang, dan kemudian ketika bintang itu menunjukkan mereka tempat di mana Yesus ada, mereka sampai di situ, dikatakan oleh firman Tuhan, sangat bersukacitalah mereka. Ada sangatnya, saudara. Itu betul ya, di dalam bahasa aslinya juga dikatakan bahwa itu adalah sukacita yang besar, gitu ya, yang sangat, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan sebuah hati yang gembira, hati yang rindu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita menyambut Natal ini, apa kita merindukannya? Kalau saudara mau tiba waktu Natal, sudah bulan Desember, apakah hati saudara itu ada sukacita, ada kehangatan? Nah, saudara-saudara, itu yang ditunjukkan orang Majus itu. Kita gitu enggak ya? Atau kita rasa Natal ini sama saja dengan yang lain? Kalau hari Minggu saya datang ke gereja, apakah hari Sabtu itu hati saya itu bersemangat? Saudara, kerohanian itu ditunjukkan dengan sukacita menyambut hari Tuhan. Sukacita menyambut perayaan-perayaan. Sukacita untuk mengenang kebaikan dan kasih Tuhan. Apakah saudara jadi orang Kristen yang bersukacita kayak begitu? Mari kita memeriksa diri ya. Yang kedua, orang Majus itu bukan cuma bersukacita, tetapi ketika dia datang melihat bayi itu, lalu mereka bersujud datang kepada anak itu dan menyembah dia. Dikatakan di situ adalah, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Nah, menarik ya, di Yerusalem gereja Natal itu ada sebuah gereja yang didirikan dinamakan gereja Natal itu katanya didirikan di tempat di mana dulu Tuhan Yesus ada dikunjungi orang Majus itu. Nah, kalau ke sana katanya situs itu diletakkan di bawah gereja itu, yaitu sebuah goa sebetulnya, saudara-saudara ya. Dan pintunya pendek, katanya cuma 120 cm, sehingga setiap orang yang masuk mesti menunduk, gitu ya. Nah, saya bisa bayangkan nih orang Majus ini, ada yang bilang ada raja-raja juga, ya. Itu sebabnya terjemahnya dalam bahasa Inggris itu Three Kings, gitu ya. Nah, orang-orang ini tentu pakai mahkota, gitu. Kalau mau masuk gimana? Biasanya harus lepas mahkotanya supaya pendek sedikit, lalu dia masuk. Dan bukan cuma dia masuk menunduk, saudara-saudara, dikatakan dia kemudian sujud menyembah. Saudara-saudara, bagaimana kita menyambut Natal? Kita mesti menyambutnya dengan kerendahan hati, dengan mau bersujud. Apa gambaran ini, saudara-saudara? Inilah gambaran apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kenapa kok mempunyai kerajaan sorga? Karena mereka mau menerima itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka punya hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita memeriksa diri, ya. Apakah saya itu datang merayakan Natal dengan sukacita itu karena apa? Karena saya menyadari saya ini orang berdosa, ya. Saya ini adalah orang yang mestinya binasa, dan Tuhan menyelamatkan saya. Saya bersyukur karena saya tahu kerendahan saya. Dan saya bersyukur untuk Tuhan yang Maha Tinggi itu datang kepada saya. Saya mau bersujud, ya. Saya merendahkan diri karena saya tahu saya bukan siapa-siapa. Lalu bukan cuma kita ini bersujud, menyembah, tapi kemudian kita menyerahkan diri. Nah, itu gambaran ketika Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu pakai kata tokos, yang artinya orang yang minta-minta, yang berkata, Tuhan, kalau engkau tidak memberikan aku akan mati, gitu. Ya, artinya saya bersandar kepadamu, saya bersandar pada pemberianmu. Wah, itu dia. Jadi kerendahan hati itu bukan cuma saya bersujud, tetapi saya menyadari betapa engkau besar dan saya kecil, dan saya bergantung padamu, Tuhan. Saya menyerahkan hati saya menyerahkan hidup saya menyerahkan pikiran saya juga. Saya punya banyak pikiran, saya punya banyak doktrin, saya punya banyak tafsiran, tetapi saya mau tunduk kepada firman-Mu. Itu dia kerendahan hati. Saya menyerahkan diri saya kepadamu, menyadari kelemahan saya. Bukan cuma itu, saudara-saudara ya. Jadi bukan cuma saya itu datang kepadamu bersujud menyembah karena engkau yang mengasihi saya. Saya menyerahkan diri kepadamu, lalu berikutnya adalah saya akan menjadikan engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Engkaulah rajaku, ya. Engkaulah pertolonganku. Saudara-saudara, di dalam ketergantungan seperti itulah orang-orang Majus itu datang. Mereka juga raja-raja, mereka juga orang kaya, mereka orang bijaksana, mereka punya banyak pengetahuan sehingga dengan melihat langit mereka tahu lahirnya penebus. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus, mereka melepaskan mahkotanya, kepandaiannya, melepaskan kesombongannya, kedudukannya. Mereka sujud menyembah, ya Tuhan, engkaulah rajaku. Itu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara ya. Dan bukan cuma itu, yang berikutnya adalah setelah bersuka cita, mereka merendahkan diri, kemudian mereka membuka peti persembahannya dan memberikan hadiah. Emas, kemenyan, dan mur. Saudara, itu banyak tafsiran tentang hal itu, tapi saya mau mengatakan begini. Natal itu mesti kita sambut dengan bukan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi kita bersyukur dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini indah ya. Natal adalah waktu untuk memberi. Memberi pada siapa? Sesungguhnya pada Tuhan yang sudah memberikan pada kita. Lalu apa yang kita bisa berikan pada Tuhan? Tidak ada ya, Tuhan tidak butuh apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau memberi kepada orang yang paling hina dari saudaramu itu, engkau melakukannya untuk aku. Jadi kemana kita mesti memberi? Natal itu adalah
waktunya untuk memberi pada sesama, khususnya pada orang-orang yang membutuhkan itu. Sebab ingatlah, Tuhan Yesus berkata, pada waktu aku datang nanti aku akan menghakimi. Dan pada orang benar itu saya akan berkata, mari kepadaku orang yang dikasihi oleh Tuhan, sebab ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika di penjara, engkau melawat aku, dan seterusnya. Lalu ketika orang benar itu berkata, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau orang asing? Tuhan berkata, apapun juga yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina itu, engkau melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, mari pada waktu Natal ini kita berpikir, apa yang saya berikan kepada Tuhan? Apa yang saya berikan pada sesamaku? Apakah di hari Natal itu aku menemukan sukacita dengan memberi kepada mereka kekurangan, dan aku menjadikan itu persembahan kepada Tuhan yang datang mengasihi aku? Saudara-saudara, terakhir, seluruh cerita Natal adalah sebuah cerita tentang ketaatan. Maria itu taat, sekalipun dia tidak ngerti bagaimana dia bisa hamil tanpa menikah. Tetapi ketika malaikat berkata, Roh Kudus akan buat engkau hamil, Maria tidak ngerti, tapi dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya mau taat. Yusuf itu mau menceraikan Maria, tetapi ketika malaikat datang, tuh Yusuf, jangan ceraikan Maria, sebab anak dalam kandungan Maria itu adalah dari Tuhan. Dia akan dinamai Immanuel. Yusuf taat. Saudara-saudara, orang-orang Majus ini dikatakan oleh firman Tuhan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulang mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah ketemu Yesus, mereka pulang, tetapi mereka mentaati firman Tuhan, mentaati petunjuk Tuhan. Mereka pergi dengan jalan yang lain. Ada penafsir mengatakan, orang Majus itu datang dengan jalannya sendiri. Setelah mereka bertemu Yesus, bertemu Juru Selamat, mereka taat pada petunjuk jalan Tuhan. Mereka pergi dengan berbeda. Mereka pergi bukan lagi menurut jalanku, tapi aku pergi menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita jadi orang Kristen, apakah kita ini menjadi orang-orang yang mentaati firman Tuhan? Bukan jalanku Tuhan, tapi jalanmu. Bukan rencanaku Tuhan, tapi rencanamu. Bukan apa yang menyenangkan hatiku Tuhan, tapi apa yang menyenangkan hatimu. Pakailah hidupku ini menjadi alat untuk menyatakan kehendakmu. Saya mau taat. Saudara-saudara, kalau kita merayakan Natal dengan cara seperti itu, saya rasa kita akan bersuka cita. Kiranya Tuhan akan menuntun kita sekalian, dan kiranya kita seperti orang-orang Majus itu, menemukan sukacita dari Tuhan. Dan kiranya seperti mereka, hidup kita suatu hari akan dicatat oleh anak cucu kita, oleh orang sudah kita, menjadi hidup yang sungguh memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Selamat hari Natal teman-teman. Kiranya Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Sekarang tuntunlah kami untuk memeriksa diri kami sendiri. Bagaimana kami menyambut Natal ini. Tuntunlah kami bukan hanya mengenali kebenaran itu, tapi berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya. Sebab di dalam melakukannya lah kami menjadi benar di hadapan Tuhan, Juru Selamat kami, Gembala kami, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Sampai ketemu nanti sore teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.